bosen ya gerejanya pakai online terus. Semoga secepatnya kita bisa ketemu secara offline. Oke. Kayaknya minggu-minggu sebelumnya itu masih dikit nih absen. Jadi kalau yang lihat video ini jangan lupa di absen ya di bawah. Kakak-kakaknya seneng loh kalau yang nonton ternyata banyak gitu. Jadi kita semangat bikinnya. Jadi jangan lupa absen ya. Ditunggu. Ntar aku WA-in orang tuanya di satu-satu kalau belum absen. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu pada kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih juga Yesus, Kau telah menjaga kesehatan kami, menjaga orang tua kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Berkati setiap pujian kami nanti ya Bapa. Semoga bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ampuni ya segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, jika kami melupakan hati-Mu dari bangun tadi hingga saat ini Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke. Kita mau mulai nih menaikkan puji-pujian kita. Aku minta semuanya yang ada di depan handphone, depan laptop atau depan TV bangkit berdiri bareng-bareng. Kita mau angkat pujian. Mata Tuhan melihat. Ingat ya, Tuhan lihat loh kita lagi ngapain. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Ingat, Tuhan lihat loh kalau yang gak berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke. Aduh, kenapa ya lagunya mulai-mulai udah langsung nyinggung-nyinggung nih Kak Fani nih. Karena nanti nih firman Tuhan ya tentang seseorang yang aku nggak tahu sih kalian pernah dengar atau enggak ya. Dia melakukan sesuatu. Dia memilih jalan yang sepertinya salah. Jadi kalau semoga kita nggak jadi kayak dia nih. Untuk namanya aku rahasiain dulu. Karena nanti kalian harus dengar. Terus nonton sampai habis. Nonton sampai habis. Jangan tiba-tiba menit kesekian cepetin. Nggak gitu cara mainnya, oke? Ingat yang tadi, mata Tuhan melihat, oke? Karena kita selalu punya pilihan. Ada lagu juga. Di dalam dunia ada dua jalan. Bebas nih, mau milih jadi yang baik atau yang jahat. Oke? Let's go Bang. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia
setiap pujian kami tadi Tuhan, semoga setiap pujian kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Semoga setiap firman yang kami dengar Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah di kehidupan kami ya Yesus. Berikan hati dan telinga ya Bapa yang mau mendengar ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, jika dalam menyanyikan lagu-lagu-Mu tadi kami bercanda, kami tidak serius Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di minggu ini dalam sharing firman Tuhan. Untuk minggu ini kita masih mau membahas mengenai raja. Yes, benar, Raja Ahab. Hari ini kita akan membahas kisah mengenai kebun anggur Nabot. Silahkan adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita ambil Alkitab kita. Boleh yang Alkitab buku atau Alkitab yang versi digital. Kita buka 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Ayatnya agak panjang sih, tapi ini ceritanya jadi satu, jadi kita nggak mau motong. Tapi ya udah, nggak apa-apa ya, kita baca aja sama-sama ya. Oke, untuk adik-adik yang belum bisa baca, oke, dengerin yang baik ya. Kak Karen akan bantu bacakan. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yezreel, mempunyai kebun anggur di Yezreel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yezreel itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yezreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu." Kata Izebel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yezreel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan memeterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar kota dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yezreel menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati."
Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yezreel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab orang Israel yang di Samaria, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izebel Tuhan berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku dengan sangat keji dengan mengikuti berhala tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbi itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah pada zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan adik-adik. Oke, kita sekarang akan mendengar ceritanya ya, walaupun tadi sudah cukup panjang nih sebenarnya bacaan firman Tuhan. Tapi kita coba lihat yuk ilustrasinya. Kebun anggur Nabot. Ada seorang bernama Nabot, dia mempunyai kebun anggur yang bagus. Kebun anggur itu ada di samping istana Samaria. Raja Ahab yang ada di Samaria ingin memiliki kebun anggur itu. Raja Ahab ingin membeli kebun anggur Nabot, tetapi Nabot menolaknya karena itu warisan keluarganya. Raja Ahab menjadi marah lalu pergi ke tempat tidur dan tidak mau makan. Hahaha, siapa nih yang suka kayak Raja Ahab? Kalau nggak dikasih sesuatu langsung ngambek. Terus karena ngambek nggak mau makan. Ayo, siapa-siapa yang suka kayak gini nih adik-adik? Datanglah Izebel istrinya lalu memberitahukan rencana jahat untuk mengambil kebun anggur Nabot. Lihat nih ya kan mukanya Raja Ahab apa nih? Kalau kita bilangnya mutung ya, murung, ngambek ya kan? Terus istrinya kayak karena suaminya ngambek, dia bilanglah bikin rencana yang bukan rencana menghibur yang baik gitu ya. Tapi dia malah bikin rencana jahat. Lalu Ratu Izebel membuat surat yang memberitahu bahwa Nabot telah berbuat salah kepada Allah dan Raja. Nah kalau tadi bahkan di bacaan Alkitab adik-adik, jadi kalau zaman dulu itu rakyat bisa tahu kalau itu adalah surat benar dari raja ketika raja taruh materai adik-adik. Jadi kayak tanda tangan kalau kita ya sekarang ya. Tapi dulu tuh ada cap atau materai dari si raja itu. Nah bahkan Ratu Izebel ini dia menggunakan materai dari raja. Jadi seolah-olah surat itu adalah surat yang beneran dari Raja Ahab. Nah
Habis itu suratnya dari Ratu Izebel dibagikan kepada semua pemimpin di kotanya. Dan tentu saja karena mereka itu melihat ada materai raja, mereka berpikir bahwa surat itu berasal dari Raja Ahab. Akhirnya semua pemimpin itu menuduh Nabot tepat seperti apa yang surat dari raja itu suruh mereka. Tetapi Nabot sendiri tidak melakukan apa-apa. Ia hanya tidak mau memberikan apa yang sebenarnya milik dia. Dan sesuai dengan surat perintah ya, dalam tanda kutip karena gak beneran dari Raja Ahab ya. Sesuai dengan surat perintah tersebut, akhirnya semua pemimpin itu membawa Nabot keluar kota dan menghukum Nabot. Mereka melempari Nabot dengan batu hingga Nabot akhirnya meninggal. Nah, berita ini kemudian disampaikan kepada Ratu Izebel yang memang pada awalnya kan dia kan yang nulis surat. Nah, ia merasa berhasil, lihat mukanya sudah tersenyum senang. Dan bagaimana mukanya Raja Ahab? Tadinya dia mutung, sekarang dia juga ikutan senang adik-adik. Ratu Izebel berhasil mengambil kebun anggur Nabot. Raja Ahab akhirnya pergi ke kebun anggur milik Nabot dan dia menjadi senang ya kan. Tadi frowning, sekarang smiling. Tadi mutung, sekarang gembira dia. Tapi tiba-tiba datanglah Nabi Elia. Ia memberitahu bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Izebel. Wah, tadi hukumannya itu agak serem ya adik-adik ya. Katanya nanti keturunannya akan dimakan anjing gitu. Terus kalau yang mati di luar wilayah, mati di padang akan mati karena dimakan burung-burung di udara. Nah, habis itu mendengar perkataan Nabi Elia itu, Raja Ahab menjadi takut akan hukuman dari Tuhan. Akhirnya Raja Ahab mengaku dosanya dan meminta ampun sambil berpuasa dan memakai kain kabung. Nah, kalau Tuhan tadi gimana? Karena Tuhan itu kan penuh kasih ya adik-adik ya. Mau sejahat apapun ketika dia melihat bahwa ada anak-anaknya dia mengaku dosanya, meminta ampun, Tuhan itu akan mengampuni. Nah, demikian juga dengan Raja Ahab. Tuhan itu merasa tersentuh ketika Raja Ahab mengaku dosa dan meminta ampun, sehingga Tuhan tidak jadi untuk menghukum Raja Ahab, tapi hanya anak-anaknya saja. Oke adik-adik, itu dia pembacaan firman Tuhan yang agak panjang, tapi aku rasa ini ceritanya baik sekali. Kenapa ya baik sekali? Ini menjadi pengingat adik-adik. Yang pertama, kalau kita lihat ya tadi itu ada apa? Ada sifat apa yang adik lihat dan itu berujung pada hal-hal yang buruk lainnya. Yes, benar sekali adik-adik. Rasa iri. Iri dengki. Siapa tadi yang iri? Betul, kalau ada yang bilang Raja Ahab yang iri kepada Nabot. Karena Nabot itu punya lahan yang persis di sebelah rumah dia. Dia mikirnya mungkin cuman, wah praktis nih dekat dengan rumah aku ya adik-adik. Tapi dia sudah apa? Sudah iri, sudah kepingin punya sesuatu yang bukan punyanya dia. Dan bahkan dia itu mengambil bukan dengan cara baik-baik. Ketika kita misalnya ya adik-adik, misalnya kita lihat saudara kita atau mama kita punya coklat gitu ya. Adik-adik lihat tuh coklatnya ada 6 potong nih. Terus adik-adik minta, Bu atau misalnya Kak, aku minta dong. Minta 1 potong gitu. Kalau misalnya adik-adik gak dikasih, adik-adik marah gak? Aku yakin marah ya. Tapi yang namanya marah ya sudah. Kalau tidak dikasih sebenarnya harusnya kita menghargai. Karena bagaimanapun barang itu adalah punya si orang itu, mau mama kita atau mau kakak kita atau saudara kita atau siapapun itu, bahkan teman kita. Dan kita nggak harus seperti Raja Ahab yang langsung mutung gitu, nggak mau makan gitu kan, puasa dia langsung. Tapi yang lebih jahat lagi siapa adik-adik? Itu pertama tuh udah ada sikap iri ya kan. Yang kedua, wah ini dia adik-adik, Ratu Izebel. Dia bahkan berbohong mengatasnamakan raja. Dan bahkan dia melakukan
Aduh, ini jahat banget sih menurut Kak Karen ya. Bahkan dia membunuh demi mendapatkan sesuatu yang bukan punya dia. Apa sih ini namanya adik-adik? Apa yang dilakukan Ratu Isabel? Dia itu sedang mencuri barang yang bukan punya mereka gitu loh. Ini menurut adik-adik jahat gak sih? Menurut Kak Karen sih ini jahat banget ya mereka berdua ini ya. Ya gak sih adik-adik? Kira-kira adik-adik mau yang seperti apa? Mau gak sih kayak gini? Tentu gak mau ya. Karena bukan apa-apa adik-adik. Sudahlah itu berbuat dosa. Dan ini hukumannya dari Tuhan itu langsung. Tuhan itu kan maha melihat ya. Begitu dia melihat bahwa Ratu Isabel dan Raja Ahab ini melakukan kejahatan seperti ini, Tuhan langsung menghukum mereka. Dan gak tanggung-tanggung, yang dihukum bukan cuma Ratu Isabel dan Raja Ahab, tapi sampai keturunan-keturunannya itu masih kena hukuman. Bahkan ketika ketika Raja Ahab meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan bilang bahwa oke, pas zaman kamu malapetakannya gak akan ada. Tapi pas anak-anak kamu malapetakannya tetap ada. Ngeri gak adik-adik kalau kita membuat marah Tuhan? Ngeri. Dan itu simply gara-gara apa? Itu sesederhana kita itu kepengen punya orang lain. Dan kita berbuat jahat demi dapat barang itu. Aku sih gak mau ya. Aku mau menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mau jadi anak yang memuji dan memuliakan Tuhan sepanjang waktu. Bukan anak yang menjadi memicu kemarahan Tuhan. Ya, kalau adik-adik mau yang mana? Mau jadi anak-anak yang baik atau mau jadi anak-anak yang memicu kemarahan Tuhan? Nah, adik-adik, sebagai ayat hafalan kita mau baca yuk. Ini ayat hafalan ini diambil dari Keluaran 20 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari adik-adik kita saling menghargai milik sesama kita, dan kita jangan mengingini milik sesama kita, apalagi berbuat jahat demi mendapatkan barang tersebut. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Oke, tadi udah denger kan firman Tuhan yang tentang apa? Dia itu raja. Siapa tuh Kak? Raja. Ayo raja siapa? Raja Ahab. Dia melakukan dosa, kesalahan, tapi dia bertobat. Dia bertobat mohon ampun nih sama Tuhan. Nah, jadi kalau adik-adik nih ada yang lagi kira-kira seminggu yang lalu bikin salah, coba deh hari ini semuanya berdoa minta ampun sama Tuhan. Mungkin ngerjain tugasnya nggak intip-intip, nggak tepat waktu, atau bikin nggak nurut orang tua, disuruh orang tua nggak nurut, malah main games gitu. Coba diinget-inget dosa yang dilakuin seminggu. Coba habis itu mohon ampun karena aku adalah lagunya judulnya Hidupku Bukannya Aku Lagi. Jadi kalau kita udah bertobat, harusnya hidup kita jauh lebih baik. Oke, kita angkat pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi. Yeah.
dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu kepada kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Semoga seperti lagu tadi menjadi komitmen yang baru bagi kami ya Bapa, bahwa mungkin kami pernah melakukan kesalahan, tapi kami akan bertobat ya Bapa, dan hidup kami akan lebih mendekat kepadamu ya Bapa. Hidup kami akan dipenuhi dengan Roh Kudus Yesus. Tuhan, berkati 1 minggu ke depan kami ya Bapa, apapun yang kami lakukan, berkati sekolah kami Yesus. Semoga biarpun sekolah lewat online, semua ilmu-ilmu bisa terserap dengan baik ya Bapa, dan kami bisa paham setiap guru yang mengajarkan Yesus. Tuhan, berkati juga lingkungan sekitar kami yang mungkin banyak wabahnya ya Bapa, yang mungkin juga banyak tetangga kami yang mungkin sudah tertular penyakit COVID-19 ya Bapa. Semoga Engkau sembuhkan Yesus. Hibur hati setiap keluarga yang mempunyai saudara yang terkena penyakit ini Yesus. Juga berkati setiap pemerintahan kami ya Bapa, agar bisa mencari jalan keluar ya Bapa, agar setiap penyakit ini bisa hilang ya Bapa, bisa sembuh dari Indonesia ya Bapa, khususnya Jakarta Yesus. Berkati juga ya Bapa setiap orang yang sedang bekerja keras untuk mencari vaksin, dan setiap para peneliti ya Bapa, semoga setiap vaksinnya bisa segera ditemukan ya Bapa, dan bisa menyembuhkan kami ya Bapa. Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala kasih-Mu kepada kami hingga saat ini Yesus. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, jika dalam mendengarkan firman-Mu tadi kami bercanda Tuhan, kami tidak serius Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kita mau angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita nyanyi juga mendapat terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat menikmati adik.